Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari 40 rumah rusak akibat terjangan angin kencang disertai hujan deras di wilayah Kuningan. Buron 2 pekan, anggota polisi yang dituduh membunuh seorang mahasiswi di Indramayu ditangkap di Nusa Tenggara Barat. Menipu korbannya dengan ribuan lembar uang mainan yang dipakai untuk ritual penggadaan uang. Seorang lelaki yang mengaku dukun ditangkap polisi. Buron 2 pekan, pria yang diduga membunuh seorang mahasiswi di Indramayu diringkus polisi di tempat persembunyiannya di daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Terduga pelaku diketahui rupanya seorang oknum polisi berpangkat bribda. Petugas gabungan meringkus terduga pelaku pembunuhan seorang mahasiswi di Indramayu yang mayatnya ditemukan di kamar indekosnya dalam keadaan hangus terbakar. Pelaku diketahui oknum anggota polisi berpangkat Brigadir 2 berusia 23 tahun. Ia kabur dan bersembunyi di Kabupaten Dompu usai membunuh Putri Apriani. Meski sempat berontak dan melawan, namun petugas dengan cepat membekuknya dan langsung dibawa ke Polsek Dompu untuk menjalani pemeriksaan sebelum dibawa ke Indramayu. Sementara keluarga korban Putri Apriani mengaku bersyukur pelaku telah tertangkap. Mereka menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku dihukum setimpal atas perbuatannya menghabisi nyawa sang kekasih. Namanya nyawa mah sudah tidak mungkin kembali lagi ya. Setidaknya yang saya harapkan dari kemarin-kemarin juga pelaku cepat tertangkap gitu. Adapun masalah proses hukum mah ikuti hukum yang berlaku aja. Dan saya juga berharap pelaku dihukum dengan seberat-beratnya ya, karena melakukan pembunuhan gitu Pak. Sebelumnya pada 9 Agustus lalu, warga Blok Ceblok, Desa Singajaya, Kabupaten Indramayu digegerkan dengan temuan jenazah wanita dalam kondisi gosong terbakar. Di lokasi petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya ponsel korban dan sepeda motor pelaku. Selain sebagai seorang mahasiswi, korban bekerja sebagai pegawai apotek. Tim Liputan melaporkan. Seorang tukang bubur ditangkap polisi, bukan karena bubur yang ia jual, tetapi karena ia ikut dalam komplotan pengedar narkoba jenis ganja kering. 3 lainnya juga ditangkap polisi dan jaringan lainnya tengah diburu. Sini. Oh. Mas, ini mas, satu orang mas, ini mas. Saksikan mas. Ketukaran turun apa? Walau sempat mengelak isi dalam plastik yang disembunyikan di selokan, tetapi temuan paket daun ganja akan menggiringnya ke penjara. Pelaku diringkus polisi dari Satres Narkoba Polresta Cirebon di kawasan Watubela, Sumber, Kabupaten Cirebon. Dari pengembangan penyelidikan, 3 pelaku lain ditangkap. Salah satunya adalah tukang bubur. Di rumah sang tukang bubur ditemukan paket ganja hampir 2 kg. Mana lagi? Itu ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi? Nah lagi. Keempat tersangka yaitu MAP, YP, MK, dan AS mendapatkan barang dari Bandung. Mereka kemudian menjualnya dengan sistem COD dan sistem MAPS di area sepi. Sang tukang bubur pun tergiur menjual ganja. Tukang bubur tadi tugasnya melinting, mencoba menggunakan gas linting. Jadi mereka untuk mengedarkan ganja memang baru kali ini. Walau mengaku baru pertama kali mengedarkan ganja, ancaman hukuman tetap sama, maksimal 20 tahun penjara. Polisi masih mengejar beberapa pelaku lain yang masih buron. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Ya, hanya karena saling tatap, sejumlah anggota geng motor menyerang pemukiman warga dengan senjata tajam di Kampung Cihelet, Kota Bogor. Polisi pun meringkus 3 pelaku dan sedang memburu anggota lainnya.
Sejumlah anggota geng motor menyerang pemukiman warga di Kampung Cihelet, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor. Penyerangan yang terjadi pada Minggu pagi dipicu hal sepele, hanya karena saling tatap yang akhirnya memancing emosi dan menyerang dengan membawa senjata tajam. Akhirnya kelompok yang lain itu mendatangi kelompok yang satu. Akhirnya terjadi argumen yang kemudian memicu perkelahian. Ternyata mereka itu sudah mempersiapkan dengan membawa beberapa senjata tajam. Akhirnya terjadi perkelahian. Tapi alhamdulillah beberapa warga respon cepat dan melerai kejadian tersebut. Dengan bukti rekaman kamera CCTV, polisi menangkap 3 pelaku di kediamannya. Beberapa orang lain yang sudah diidentifikasi masih dalam pengejaran polisi. Walau penyebab sepele, tetapi karena melibatkan senjata tajam, ancaman 10 tahun penjara menanti para pelaku. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Mengaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang, seorang pria diringkus petugas Satreskrim Polres Sumedang. Ia menipu korbannya dengan ribuan lembar uang mainan yang dipakai untuk ritual penggandaan uang. Pria bernama Aang sempat berupaya memberontak saat ditangkap di rumahnya di kawasan Ranca Kalong oleh tim Buser Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang 19 Agustus lalu. Pria berusia 48 tahun tersebut diduga telah menipu korbannya dengan mengaku-ngaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang hingga 2 kali lipat dalam waktu hanya 1 minggu. Korban pun tergiur lalu menyerahkan uang kepada sang dukun untuk diadakan ritual penggandaan uang. Namun korban akhirnya sadar telah tertipu ketika mengetahui tumpukan uang kertas yang berada di dalam peti untuk ritual penggandaan telah dicampur dengan lebih dari 1.000 lembar uang mainan pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah. Tersangka AA mengaku sebagai spiritualis atau bisa dibilang dukun. Membujuk korban untuk memberikan sejumlah uang dengan alasan bisa menggandakan uang tersebut, dan tersangka menjanjikan uang tersebut bisa bertambah menjadi 2 kali lipat dalam jangka waktu 1 minggu. Namun sampai waktu yang sudah dijanjikan, korban tidak mendapatkan uang tersebut. Barang bukti yang disita, 1 buah peti box warna hitam, 980 lembar uang mainan pecahan 100.000, 100 lembar uang mainan pecahan 50.000. Jadi yang digunakan untuk menipu ini salah satunya adalah uang mainan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa boneka jenglot untuk ritual penggandaan uang, 1.000 lembar uang mainan, serta sebuah peti. Meski tersangka mengaku baru sekali menipu, polisi menduga ada korban lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.